Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa dan siswi SD Tia Nazir kelas 6A, 6B, 6C yang masih melaksanakan kegiatan pembelajarannya daring atau online di rumah. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan selanjutnya Ustaz sudah membahas pada bab 12 tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Dan Ustaz mengingatkan bagi tugasnya yang belum pada bab sebelumnya, bab 12 tentang Nabi Isa, segera kirim ke WA Ustaz saja ini ya, ditunggu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya di bab 13, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai saja pembelajaran ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku paketnya ya, dan perhatikan dengan sama. Ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Pertama, mengetahui kisah Nabi Muhammad. Kedua, pembinaan Rasulullah SAW pada masyarakat Madinah. Yang ketiga, pembinaan Rasulullah dalam bidang pertahanan. Lanjutkan. Nah, ini kita peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi Rasul. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Yang sering kita peringati ya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, telah meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya, berusia 3 bulan. Ibunya bernama Amma Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abdul Manaf, pemimpin suku Zuhra yang sangat terhormat pada waktu itu. Nama Muhammad ini sangat asing ya di kalangan bangsa Arab waktu itu. Ya. Nama ini diberikan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Nah, kakeknya menjelaskan bahwa menginginkan ya, dia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan dan bagi makhluknya. Nah. Kemudian perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya Siti Aminah meninggal adalah Suwaibah. Mohon maaf, perempuan yang pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya Siti Aminah adalah Suwaibah. Suwaibah merupakan budak pamannya Abu Lahab. Nah, sudah jadi kebiasaan para bangsawan saat itu jika mereka memiliki anak lalu disusukan kepada orang lain. Setelah Suwaibah beberapa saat lalu disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah, istri Haris bin Abdul Uzza, selama 2 tahun. Nabi Muhammad disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Dari situ keluarga Halimah mendapatkan keberkahan atas datangnya Nabi Muhammad SAW di tengah keluarga mereka. Ternaknya sehat-sehat, gemuk-gemuk, ya, berkembang biak dengan baik, ya, hingga menjadikan keluarga itu senang ya. Di tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu kota Mekah sedang diserbu oleh tentara Abraha dari negeri Yaman. Abraha adalah gubernur Ethiopia yang rakus dan kejam. Ketika menyerbu Mekah mereka menunggangi gajah. Sehingga disebutlah tahun gajah. Karena kelahirannya pada ada tentara ini yang ingin menyerang Ka'bah ya. Raja Abraha ya. Baik. Maksud pasukan tentara Abraha mendatangi Mekah adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun hal tersebut sia-sia karena mereka dihabisi oleh lemparan batu-batu panas yang dibawa oleh burung-burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran tentara Abraha dengan berburung ababil menjadikan pasukan Abraha tersebut seperti dedaunan yang habis dimakan ulat sehingga hancur hingga tinggal tulang belulang. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Fil ya. Ini
Peristiwanya dihabarikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Ya, tentunya kalian sudah hafal semua ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Nabi Muhammad SAW pada masa anak-anak dan remaja. Ibu Nabi Muhammad SAW yaitu Aminah adalah seorang istri yang setia kepada suaminya. Meskipun suaminya Abdullah sudah meninggal dunia, dia rajin berziarah ke makamnya. Suatu saat dia mengajak Nabi Muhammad SAW mengunjungi makam ayahnya yang selama ini ayahnya Nabi Muhammad SAW dengar dari cerita ibunya. Saat itulah pertama kali Nabi Muhammad SAW benar-benar merasakan sebagai seorang yatim. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari ziarah makam suaminya, ketika sampai di desa Abwa, ibu Nabi Muhammad SAW, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Ya, akhirnya jadi yatim piatu. Kesedihan ini dirasakan oleh Nabi Muhammad termasuk sang kakek Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang. Saat itu diasuh oleh kakeknya, kesedihan Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur hilang karena kakeknya sangat menyayanginya. Tetapi keadaan yang demikian tidak berlangsung lama. Kakek Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pula. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad SAW yang sering berdagang dari satu kota ke kota lainnya. Keluarga tersebut tidak begitu kaya, namun bersyukur bahwa Abu Thalib juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Setelah sampai di kota Syam, mereka singgah di kota Basra. Di sana mereka bertemu dengan seorang yang bernama Bukhaira. Ya. Pendeta tersebut menyarankan kepada Abu Thalib untuk segera membawa pulang Nabi Muhammad SAW dan tidak meneruskan perjalanan berdagangnya ke Syam. Setelah pendeta tersebut bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dia melihat ada tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Thalib segera kembali ke Mekah. Beliau sangat merahasiakan berita ini dan sangat berhati-hati, khawatir diketahui oleh orang Yahudi. Ya, jadi tanda-tanda kenabian sudah ada ya. Nah, seorang pendeta menyatakan itu bahwa ada tanda-tanda kenabian dari Muhammad SAW. Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, tangkas, jujur, dan tutur bahasanya halus. Nabi Muhammad SAW kelihatan sangat berbeda dengan anak-anaknya sebayanya. Pada saat itu, dia juga tidak suka berjudi dan minum minuman keras. Setiap orang yang bergaul dengannya akan terkesan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Biasa ya, ini perbedaan sudah luar biasa. Akhlaknya sejak kecil Nabi Muhammad sudah kelihatan. Nabi Muhammad SAW pada saat menjadi pemuda, pengalaman berdagang yang diajarkan oleh pamannya Abu Thalib dan sikap jujur serta tanggung jawabnya tidak diragukan lagi. Sampailah berita ini kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah memberi kepercayaan penuh kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan usaha perdagangan di Syam, Syria. Nabi Muhammad SAW menerima tawaran ini dengan penuh tanggung jawab. Tatkala berdagang, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pembantu setia Khadijah yang bernama Maisyarah. Maisyarah inilah yang menjadi saksi tentang kejujuran dan kepiawaian Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa bulan berdagang, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah untuk melaporkan kepada Khadijah. Maisyarah menceritakan kepada Khadijah secara detail apa yang dia dengar dan dia lihat sendiri cara berdagang Nabi Muhammad. Hingga membuat Khadijah semakin percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kepercayaan itu membuat Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga dia menyuruh Maisyarah dan Nufasa, seorang sahabat karibnya, untuk menyampaikan isi hatinya. Nabi Muhammad dan Khadijah pun menikah. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Nah, ini pembinaan Rasulullah SAW pada masyarakat Madinah. Nah, pembinaan sosial, Rasulullah SAW merupakan sosok pemimpin yang bijaksana, cerdas, sehingga beliau mampu menata kehidupan masyarakat yang berbeda ketika itu. Mampu menyatukan antar golongan, baik kaum muhajirin dan ansor maupun antara kaum muslim dan non-muslim. Caranya dengan mempererat
persaudaraan tersama dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah para sahabat asli penduduk Madinah. Ini ada pembinaan agama, Rasul membangun masjid, pembinaan pendidikan juga, pembinaan ekonomi, ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini pembinaan Rasul dalam bidang pertahanan. Ada perang Badar, ya. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 8 Januari 623 Masehi di Lembah Badar, sehingga disebut dengan Perang Badar. Perang ini pasukan muslimin berjumlah 313 orang dipimpin langsung oleh Rasul, adapun pasukan kaum kafir berjumlah 1000, jadi 300 lawan 1000, ya. Tapi peperangan ini memperoleh kemenangan umat muslim. Kemudian Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di Gunung Uhud, ya. Nah, awalnya berjumlah 1000, tetapi yang ikut hanya 700.000 karena Abdullah bin Ubay 300 orang mundur. Tersisa 700 melawan 300 orang, 3000 orang. Nah, perang Uhud ini mengalami kekalahan. Terakhir, perang Khandaq. Oke, perang Khandaq ini perang yang terjadi pada bulan Syawal dan bertepatan dengan bulan Maret. Nah, perang ini kaum muslimin berjumlah 3.000 orang di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi mengusulkan membuat parit, pada akhirnya umat Islam memperoleh kemenangan. Disebut juga dengan perang parit, ya. Usulan Salman Al-Farisi ini cemerlang, ya. Sehingga pada perang ini mengalami kemenangan umat Islam. Baik, itu saja sekilas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari awal lahir sampai dengan menikah, sampai dengan pembinaan Rasulullah di Madinah, ya. Nah, baik, dan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa didengarkan dengan baik, ya, saksikan dengan baik. Yang dapat Ustaz sampaikan, tugasnya adalah uji kompetensi halaman 125 sampai dengan 126. PG aja ya, 1 sampai 10, ya. Bisa kirim foto ke WA Ustaz Sujain, ya, langsung. Jangan ditunda-tunda lagi tugasnya. Baik, saat akhiri pertemuan hari ini dengan bacakan hamdalah. Saat akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.